Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,50% ke angka 6.231. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang terlihat masih ada potensi untuk lanjut turun minggu depan. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai saham ini harus lebih hati-hati untuk menentukan titik cut loss atau kapan mau hold-nya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Jing. Saham Jing hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 135. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saham Jing saat ini juga sudah mulai bergerak downtrend. Jadi sebelumnya jika kita lihat, Jing dari harga 100-an sempat naik di atas harga 200-an. Jadi naik 100% lebih. Pada saat itu banyak yang membeli saham ini. Tapi setelah mendekati harga 230, kita lihat mulai turun. Sempat rebound di sekitar harga 180-an. Setelah itu turun di bawah garis EMA 150. Dan selalu saya jelaskan ke teman-teman, apabila garis EMA 150 telah terlewati, sebaiknya hindarin saham tersebut. Karena sudah bisa kita konfirmasi akan mulai bergerak downtrend. Dan jika kita lihat, setelah turun dari garis EMA 150, pergerakannya terus bergerak turun. Dan sempat mendekati harga 1200. Setelah itu mulai bergerak naik. Dan kesannya membeli harapan, tapi saat ini masih gagal naik melewati harga 140. Jadi resisten saat ini di harga 140, support kuat saat ini di harga 120. Memang masih ada satu support minor di harga 130. Jika kita lihat dari bentuk candlenya, memang masih ada potensi Jing untuk rebound minggu depan. Jadi ini bisa kita amati untuk trading jangka pendek. Tapi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Jing karena menganggap saham ini saat ini sudah murah dan masih ada potensi untuk balik kembali ke harga 200 lagi, sebaiknya jangan berpikiran seperti itu. Karena bisa-bisa teman-teman beli di sekitar harga 100-an, bukannya naik kembali di atas garis EMA 150, Jing malah turun di bawah harga 100. Jadi untuk saat ini, karena memang harga batubara saat ini sudah tidak sebagus tahun lalu, dan memang tren untuk Jing saat ini sudah mulai bergerak turun. Jadi apabila mau entry juga sebaiknya hanya trading jangka pendek. Beli di sekitar daerah support, jual apabila gagal break dari resistennya. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Sedangkan asing terlihat melakukan distribusi. Saya kasih lihat, ini yang Jing hari ini, teman-teman bisa lihat ini masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, bisa amati saham ini. Kita bisa tunggu di sekitar harga 130, apabila menyentuh harga tersebut dan berhasil rebound, kita bisa entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 140. Tapi apabila harga 140 masih bisa terlewati, kita bisa take profit di harga 150. Tapi ingat, ini hanya trading jangka pendek. Selama masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150, Jing masih ada potensi untuk terus bergerak turun. Berikutnya saya akan menganalisa saham Bull. Saham Bull hari ini ditutup bertahan di harga 310. Bisa kita lihat di grafik, secara tren sebenarnya Bull sudah mulai bergerak downtrend. Karena telah berada di bawah garis EMA 150. Sebelumnya memang Bull pada Desember kemarin naik lumayan tinggi. Jadi setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, bisa kita lihat terus bergerak naik. Dan saat menyentuh harga 490, Bull mulai bergerak turun. Jadi dari awal tahun 2021 langsung penurunannya lumayan dalam. Dan saat ini berada di sekitar harga 300-an. Jika kita lihat volume transaksi sudah terlihat jelas bahwa saham Bull ini memang dijagain. Itu istilahnya dijagain oleh bandara. Karena memang jika kita lihat
di data broker summary juga akan terlihat jelas bahwa ini broker II selalu membeli dengan jumlah yang sangat besar. Bisa kita lihat sekuritasnya itu Dana Tama Makmur Sekuritas. Ini selalu ditanyain teman-teman di channel ini, Pak tolong bahas bull, kenapa masih turun terus padahal selalu terlihat di akumulasi. Karena memang jika kita lihat setiap hari, kebanyakan top buyer-nya adalah saham sekuritas ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terus melakukan distribusi pada saham ini. Sekarang saya kasih teman-teman lihat dulu. Ini data dari saham bull. Ini saya kasih lihat untuk IPO-nya. Pada saat IPO, penjaminnya adalah sekuritas ini. Jadi jika kita lihat, memang saat ini penjaminnya sudah mulai mengambil saham-saham ini kembali. Jadi pada saat IPO mungkin sekuritas Dana Tama ini melakukan distribusi, setelah harganya sudah mulai tinggi, dijual terus. Pada saat harga sekarang sudah mulai murah, baru mulai diakumulasi kembali. Dan jika kita lihat lagi, ini saya tidak tahu data yang terupdate atau enggak. Tapi dari data yang kita lihat ini, teman-teman sudah harus hati-hati pada saham ini. Untuk publik, bisa kita lihat persentasenya paling banyak. Walaupun tidak di atas 50%, tapi ini paling banyak di antara semua pemegang saham. Jadi apabila pemegang saham tertinggi adalah retail itu tidak mungkin bisa bersatu untuk menggerakkan sebuah saham. Apabila nanti bandar sudah mulai meninggalkan saham ini, bisa saja saham bull akan terus bergerak turun atau malah akan diam atau tidur. Jadi tidak naik, tidak turun, akan bergerak sideways terus. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini harus hati-hati pada pergerakan saham bull. Karena saat ini memang bandar masih masuk melakukan akumulasi atau sekuritas utamanya masih melakukan akumulasi, memang ada potensi sahamnya akan dibuat naik ke depannya. Walaupun kita tidak akan tahu kapan harga akan dinaikkan. Tapi yang sekarang kita tahu memang sekuritas II ini terus melakukan akumulasi. Jadi karena retail takut membeli saham ini dan langsung terus cut loss dan lain-lain, mereka kumpulin terus. Kapan dia akan naikkan, tidak ada yang tahu. Dan karena memang saham ini selalu dijagain, karena saya bilang kita harus hati-hati pada saham-saham seperti ini. Apabila teman-teman mau spekulatif buy, teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 300. Apabila turun menyentuh harga 300 masih berhasil rebound, kita bisa entry. Tapi ingat, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Jangan berharap beli saham bull untuk investasi jangka panjang. Bisa-bisa teman-teman akan merugi. Jadi kita bisa trading jangka pendek, beli di sekitar harga 300. Apabila gagal beli dari garis EMA 150, kita take profit. Atau mau lebih amannya, tunggu bull naik di atas garis EMA 150 baru kita entry. Tapi apabila harga 300 terlewati, hati-hati, bull akan terus bergerak downtrend. Jadi memang ini hanya trading jangka pendek dan kita harus punya trading plan yang jelas apabila kita beli saham-saham seperti ini. Ini memang sekilas seperti saham gorengan, tapi pergerakannya tidak seliar saham-saham gorengan lainnya. Jadi bandar di saham bull ini masih pergerakannya masih bisa kita ikutin. Tapi memang agak sulit dianalisa secara teknikal. Jadi teman-teman harus hati-hati apabila membeli saham ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ICBP. Saham ICBP hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 8.600. Minggu lalu saya baru menganalisa saham ini. Pada saat itu saya menjelaskan ICBP masih berpotensi untuk turun menuju support di harga 8.700. Tapi saat ini atau hari ini ICBP telah turun di bawah daerah support ini. Jadi memang trennya masih sangat downtrend. Dan garis EMA 50 juga telah berada di bawah garis EMA 150. Dan untuk support berikutnya saat ini berada di harga 8.500. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar juga terus melakukan distribusi pada saham ICBP. Sedangkan asing juga masih terus melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar.
Jadi dari data yang kita dapat memang potensi untuk terus bergerak turun masih sangat besar. Dan walaupun memang bergerak turun terus, pasti ada waktunya rebound sementara. Karena saham downtrend pun bukan berarti tiap hari akan bergerak turun. Contohnya ini turun beberapa hari, naik, membeli harapan, setelah itu turun lagi, naik, terus melanjutkan penurunan. Jadi memang trennya saat ini belum ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi saat ini memang masih bergerak downtrend. Dan belum juga ada tanda-tanda untuk sideways-nya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ingin membeli saham ICBP untuk investasi pun sebaiknya jangan entry dulu. Karena apabila support di harga 8.500 ini terlewati, support berikutnya adalah di harga 8.200. Di sekitar daerah sini. Ya, teman-teman bisa lihat. Pada saat bulan Mei kemarin dan pada saat Maret kemarin tahun lalu, ICBP sempat turun menyentuh harga 8.200. Jadi saat ini juga ICBP masih ada potensi untuk mengarah ke bawah. Apabila teman-teman mau average down atau mau cicil membeli pun sebaiknya tunggu di daerah supportnya. Contoh, saat ini support di harga 8.500. Apabila menyentuh dan terbentuk candle hijau, teman-teman masuk dengan lot sedikit. Apabila berhasil rebound, baru tambah lotnya. Apabila ternyata rebound sedikit dan mulai turun lagi, kita tunggu di support berikutnya lagi untuk beli dengan lot yang sama atau lebih tinggi daripada lot sebelumnya. Tapi memang saat ini sedang downtrend. Apabila kita mau entry, kita harus benar-benar bagus untuk trading plan-nya. Sedangkan untuk teman-teman yang mau memanfaatkan kesempatan untuk trading cepat, sebaiknya saran saya cari saham lain. Karena memang saat ini sangat downtrend, bisa-bisa teman-teman menangkap pisau sedang jatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.